Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pengujian perangkat lunak pertemuan ke-12. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang tes manajemen. Sebelumnya kita mari berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang software testing documentation ya, yang sebenarnya ini adalah materi yang sangat berkaitan dengan test management, terutama pada test plan. Ya, mari kita mulai belajar tentang test management. Test management adalah sebuah proses untuk mengolah aktivitas pengujian perangkat lunak sehingga memastikan bahwa proses pengujian yang kita lakukan itu adalah proses yang berkualitas. Metode tes manajemen ini terdiri dari pengorganisasian, pengendalian, memastikan keterlacakan atau traceable, dan visitabilitas proses pengujian untuk menghasilkan aplikasi perangkat lunak yang berkualitas. Di sini ada sebuah ilustrasi ya, bahwa ada seorang bos yang sedang menyerahkan proyek yang sangat penting baginya, dan itu untuk proses pengujian perangkat lunaknya akan diserahkan kepada Anda. Di sini terlihat baik-baik saja ya. Setelah itu, kemudian Anda tiba-tiba stres ya. Wah, ini pertama kalinya aku menjadi seorang test manager. Apa yang harus aku lakukan? Secara garis besar, test management proses ini terbagi menjadi dua tahap penting. Yang pertama adalah tahap planning dan yang kedua adalah tahap execution. Pada tahap planning, di sini juga terbagi lagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu risk analysis, kemudian yang kedua test estimation, yang ketiga adalah test planning, dan yang keempat adalah test organization. Kemudian pada tahap execution ini terbagi lagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah test monitoring and controlling, yang kedua adalah issue management, dan yang ketiga adalah test report and evaluation. Baik, terlebih dahulu kita pelajari tentang planning. Seperti yang kita telah jelaskan di awal tadi, bahwa dalam tahap planning ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah risk analysis, test estimation, test plan, dan test organization. Baik, kita bahas satu persatu mulai dari risk analysis. Risk analysis, mungkin sebelum kita membahas lebih jauh tentang risk analysis, sebelumnya kita perlu tahu apa sih risk itu. Risk adalah sebuah potensi kerugian atau sebuah hasil yang tidak diinginkan akibat dari sebuah tindakan atau aktivitas yang kita lakukan. Dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari ini, tidak mungkin setiap aktivitas kita ini terlepas dari risiko. Pasti semua tindakan kita memiliki risikonya masing-masing. Nah, untuk membuat atau untuk meminimalisir kegagalan sebuah proyek yang kita lakukan, maka terlebih dahulu kita perlu melakukan analisis risiko. Contoh kasus, ada sebuah aplikasi banking system yang sudah selesai dibuat oleh developer. Kemudian Anda diminta oleh bos untuk melakukan testing pada aplikasi tersebut, dan bos menginginkan agar proses testing tersebut selesai dalam waktu 1 bulan. Kemudian Anda menyanggupinya, dan setelah Anda membaca SRS-nya, ternyata software tersebut sangat kompleks, memiliki banyak fungsi dan modul. Setelah Anda membaca requirement-nya, ternyata software tersebut sangat kompleks ya, ada banyak fungsi dan modul. Sehingga Anda tiba-tiba merasa bahwa, sepertinya ini tidak akan mungkin selesai dalam waktu 1 bulan. Nah, kurang lebih ini adalah daftar modul dan fungsi yang ada dalam banking system ini. Ternyata banyak sekali fungsinya. Apakah ini dapat selesai dalam waktu 1 bulan? Setelah menghadapi situasi tersebut, ternyata tiba-tiba Anda menjadi pusing ya. Apa yang harus saya lakukan? Jika menghadapi situasi di atas, apa yang akan Anda lakukan?
Ada dua pilihan. Yang pertama adalah A, yaitu ini adalah masalah besar, kita harus bekerja as soon as possible. Atau yang B, saya tidak peduli, saya akan mengerjakannya seperti biasanya. Dari dua pilihan ini, kira-kira mana yang akan Anda pilih? Risk management membantu Anda untuk yang pertama, meramalkan situasi yang tidak diinginkan dalam proyek, mengestimasi potensi kerugian dari situasi tersebut, membuat keputusan untuk menghadapi situasi tersebut, dan yang terakhir adalah menghindari konsekuensi di masa yang akan datang. Nah, bagaimana sih caranya melakukan analisis risiko? Ada 3 tahap penting yang perlu kita lakukan untuk proses analisis risiko. Tahap yang pertama yaitu identifikasi risiko. Tahap yang kedua adalah analisis dampak dari setiap risiko yang telah kita identifikasi sebelumnya. Dan tahap yang ketiga adalah mengambil tindakan pencegahan untuk risiko yang telah teridentifikasi. Baik, kita mulai satu persatu, dimulai dari identifikasi risiko. Secara garis besar, risiko dapat dikelompokkan menjadi dua tipe besar, yaitu risiko proyek dan yang kedua adalah risiko produk. Risiko proyek berkaitan dengan peristiwa atau kegiatan yang berlangsung dalam proyek tersebut. Kemudian risiko produk ini berkaitan dengan produk, yaitu software atau perangkat lunak yang gagal memenuhi ekspektasi pengguna. Risiko proyek ini bisa dibagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah risiko organisasi, yang kedua adalah risiko teknis, dan yang ketiga adalah risiko bisnis. Risiko organisasi ini adalah risiko yang berkaitan dengan sumber daya manusia atau testing team yang kita miliki. Beberapa contoh risiko organisasi yang berkaitan dengan SDM misalnya kurangnya skill, kurangnya jumlah SDM, atau kurangnya komunikasi, dan lain sebagainya. Untuk mengidentifikasi risiko organisasi, ada beberapa pertanyaan yang dapat Anda tanyakan. Di antaranya adalah pertanyaan berikut ini. Apakah tim Anda adalah tim yang terorganisir dengan baik? Coba ditanyakan kembali. Apakah setiap anggota tim memiliki skill yang mumpuni untuk pekerjaan ini? Kemudian pertanyaan yang lain yaitu, dibandingkan dengan ukuran proyek, apakah SDM yang Anda miliki cukup untuk menyelesaikan proyek ini dengan tepat waktu? Ini adalah beberapa contoh pertanyaan yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi risiko organisasi. Kemudian yang kedua adalah risiko teknis. Risiko teknis ini adalah risiko yang terjadi selama proses pelaksanaan teknis. Di antaranya adalah salah perancangan, kesalahan development, kesalahan dalam test environment setup, kemudian kesalahan pada saat testing. Kemudian yang ketiga yaitu risiko bisnis. Risiko bisnis ini adalah risiko yang kaitannya sangat erat dengan faktor eksternal. Contoh misalnya, kondisi perusahaan menurun akibat pandemi COVID-19 misalnya. Pandemi COVID-19 ini kan adalah faktor eksternal yang kita tidak tahu sebelumnya dan kita di luar jangkauan kita, gitu ya. Nah, akibat pandemi ternyata tiba-tiba di tengah proyek bos memutuskan untuk memotong anggaran proyek yang awalnya 100% menjadi 50%. Nah, sebagai seorang manajer proyek atau test manager, apa yang harus kita lakukan dengan adanya pemotongan dana 50% tersebut? Beberapa hal yang bisa kita lakukan, diantaranya misalnya kita hanya berfokus pada fitur utama untuk diuji, atau kita menggunakan testing tool agar lebih cepat, atau kita menggunakan testing tool yang versi gratis jika ada, sehingga bisa menghemat pengeluaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu resiko produk. Resiko produk ini adalah resiko yang erat kaitannya dengan produk atau software yang sedang kita uji. Intinya adalah software gagal memenuhi harapan user. Biasanya resiko ini berkaitan dengan masalah fungsionalitas dari produk tersebut. Misalnya masalah kinerja, masalah keamanan, dan masalah fungsionalitas yang tidak sesuai dengan requirement awal. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa produk kita ini memiliki risiko produk atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut,
kita lakukan beberapa tahap, diantaranya yang pertama yaitu investigasi dokumen spesifikasi, yang kedua yaitu diskusi dengan developer terkait software tersebut, dan yang ketiga yaitu menggunakan software tersebut seperti real user. Pada contoh kasus banking system yang di atas yang telah kita bahas sebelumnya, Anda dapat menanyakan hal berikut ini untuk melakukan identifikasi apakah terdapat risiko produk atau tidak. Pertanyaan pertama misalnya, apakah banking system tersebut dapat mengamankan data pelanggan? Menjawab ya atau tidak. Jika iya, berarti sudah tidak ada risiko terkait dengan security. Jika tidak, berarti oh ini ternyata ada risiko terkait dengan security. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah website tersebut dapat digunakan oleh pelanggan? Jawabannya ya atau tidak. Kemudian fungsi lain apa yang harus dimiliki oleh banking system tersebut? Apakah ada fungsi lain yang masih diperlukan atau tidak ada fungsi lain yang masih diperlukan? Nah, itu tadi adalah tahap identifikasi risiko. Setelah kita berhasil mengidentifikasi risiko-risikonya, tahap selanjutnya yaitu tahap analisis dampak dari risiko yang telah diidentifikasi. Misalnya pada tahap sebelumnya kita telah mengidentifikasi ada 4 risiko. Risiko yang pertama yaitu tidak punya SDM yang cukup untuk menyelesaikan proyek. Kemudian testing environment atau lingkungan pengujian tidak diatur seperti faktanya. Kemudian yang ketiga, anggaran proyek dipotong 50% karena pandemi COVID. Kemudian yang keempat adalah risiko keamanan atau risiko security. Nah, dari keempat risiko ini, kemudian tahap selanjutnya yaitu kita perlu menganalisis risiko-risiko di atas. Jadi, risiko-risiko tersebut harus diidentifikasikan berdasarkan 2 parameter. Parameter yang pertama yaitu probability atau kemungkinan terjadinya, dan yang kedua adalah impact atau dampaknya terhadap proyek dan produk tersebut. Anda dapat mengklasifikasikan probability dan impact ini menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu tinggi, kemudian yang kedua adalah sedang, dan yang terakhir adalah rendah. Anda juga dapat menggunakan skor, kalau tinggi itu 3, kalau sedang itu 2, dan kalau rendah itu 1. Suatu peristiwa dikatakan memiliki probabilitas tinggi jika kemungkinan terjadinya sangat tinggi ya. Kemudian medium jika kemungkinannya 50% dan low jika kemungkinan terjadinya rendah. Kemudian dari sisi impact atau dampaknya juga dapat diklasifikasikan menjadi 3 ya, yaitu high, medium, dan low. Nah, dari probabilitas dan impact-nya tadi, kita bisa menentukan prioritas dari risiko tersebut. Mana yang harus terlebih dahulu untuk diselesaikan. Bagaimana cara menentukan prioritasnya? Yaitu kita perlu mengkalikan antara probabilitas dengan impact-nya. Misalnya ini ada risiko yaitu proyek tidak selesai tepat waktu. Probabilitasnya 3, impact-nya 3, maka kita bisa menghitung prioritinya yaitu 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian risiko yang lainnya misalnya listrik tiba-tiba mati. Nah, ini kemungkinan terjadinya bagaimana? Probabilitasnya apakah 1, 2, 3. Misalnya di sini 1. Kemudian impact-nya bagaimana sih dampaknya terhadap proyek jika tiba-tiba listriknya mati? Nah, misalnya di sini ada kita isi impact-nya 2. Jadi prioritinya adalah 1 kali 2 yaitu 2. Setelah kita menghitung prioritinya, kita bisa mengklasifikasikan lagi prioritas tersebut apakah high atau medium atau low. Misalnya suatu risiko itu dikatakan memiliki prioritas yang tinggi apabila nilai prioritinya antara 6 sampai 9 dan memiliki prioritas yang medium jika memiliki skor antara 3 sampai 5 dan memiliki prioritas yang low apabila skornya antara 1 hingga 2. Contoh analisis risiko ini misalnya tidak punya SDM yang cukup. Misalnya kita analisis high. Kemudian yang kedua salah test environment setup. Misalnya kita analisis ini medium. Anggaran proyek dipotong 50%. Misalnya ini analisis termasuk yang high. Kurangnya fungsi keamanan. Misalnya
medium. Pada tahap yang sebelumnya kita telah melakukan analisis dampak dari risiko yang telah diidentifikasi. Tahap yang selanjutnya yaitu mengambil tindakan pencegahan untuk setiap risiko yang telah teridentifikasi. Kegiatan ini dapat terbagi lagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah respon risiko, dan yang kedua adalah register risiko, dan yang ketiga adalah memantau dan mengontrol risiko. Dalam merespon suatu risiko, seorang manajer dapat memilih 4 respon di antaranya. Yang pertama adalah avoidance, yang kedua adalah reduction, yang ketiga adalah sharing, dan yang keempat adalah accept. Kalau kita belajar manajemen risiko, mungkin akan ada opsi lebih dari 4 ini ya. Tapi pada saat ini kita mempelajari 4 ini dulu. Yang pertama adalah avoidance. Avoidance adalah respon risiko di mana kita lebih memilih untuk menghilangkan risiko tersebut. Misalnya kita menolak proyek tersebut gitu ya. Kemudian reduction. Ini adalah respon risiko di mana kita mengambil tindakan untuk mengurangi risiko tersebut. Misalnya pada risiko keterlambatan proyek karena kekurangan SDM. Maka kita bisa mengambil tindakan mengurangi risiko tersebut dengan cara merekrut atau menambah karyawan baru. Kemudian sharing, yaitu kita bisa melakukan transfer risiko. Misalnya kita merasa bahwa tim kita tidak mampu melaksanakan proyek ini dengan tepat waktu, maka kita bisa transfer risiko tersebut kepada tim lain atau perusahaan lain ya, atau outsource ya. Kemudian respon yang keempat yaitu accept, atau kita mengambil risiko. Setelah kita melakukan respon risiko, kemudian kita melakukan register risiko, yaitu proses untuk mendokumentasikan risiko-risiko tersebut ke dalam sebuah dokumentasi yang dapat diakses oleh semua anggota tim. Nah, pada register risiko ini, seluruh risiko itu diidentifikasi dan diurutkan berdasarkan prioritasnya dari high menuju ke low. Beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan register risiko diantaranya adalah Redmine, yang bisa kita akses di redmine.org, kemudian juga Mitre, yang bisa kita akses juga di mitre.org. Tahap terakhir yaitu adalah mengontrol dan memonitor risiko. Nah, ini adalah contoh template yang bisa kita gunakan untuk mengontrol dan memonitor risiko. Di sini ada ID risk, risk category, risk description, penjelasan tentang risikonya apa, impact to the project, dampaknya apa, isu, tanggal berapa, risiko ini dituliskan, dampaknya apa, dampaknya berapa, probabilitasnya berapa, apakah termasuk priority high, medium, atau low. Kemudian mitigation action, penanggulangan yang kita pilih apa, kemudian dikerjakannya kapan. Nah, kemudian untuk yang kolom biru ini adalah progres atau situasi terkini dari mitigasi yang telah kita lakukan tadi. Misalnya ada risiko terkait dengan kurangnya SDM yang bisa mengakibatkan terlambatnya proyek untuk diselesaikan. Ini impact-nya berapa, diisi probability-nya berapa, kemudian mitigation action-nya apa, misalnya melakukan rekrutmen karyawan baru sejumlah 2 orang misalnya. Terus di sini dituliskan situasi terkininya bagaimana, apakah berhasil kita menemukan 2 karyawan baru ataukah tidak berhasil. Kemudian jika kita telah berhasil menemukan 2 karyawan baru, bagaimana, apakah 2 karyawan baru tersebut cukup untuk proyek tersebut ataukah masih perlu tambah karyawan lagi. Ya, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Banyak salam maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.